Baik, selanjutnya untuk pembahasan TO1 UMM nomor 48 pelajaran fisika. Sistem katrol pada gambar memiliki data-data masa katrolnya 1 kg dan masa bebannya 5 kg. Nah, di soal ini tidak ada gambarnya ya, tapi nanti bisa kita tambahkan gambar sendiri. Dan katrol K dianggap silinder pejal. Jika gesekan katrol dengan poros dan massa tali diabaikan, serta percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda selama bergerak itu berapa ya? Nah, di pilihan gandanya di sini terlihat bahwa satuan dari percepatannya itu semuanya meter per sekon kuadrat. Sehingga yang ditanyakan itu adalah percepatan linearnya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui biar tidak bingung. Diketahui ada massa katrolnya ditulis dengan MK di situ 1 kg. Kemudian ada massa beban ditulis 5 kg. Dan juga diketahui bahwa katrolnya itu berbentuk silinder pejal. Kalau silinder pejal, maka momen inersia katrolnya tersebut nilainya adalah setengah mr kuadrat. Nah, untuk momen inersia silinder terus ada bola ya, dua benda itu kalian harus mengingatnya karena biasanya tidak diketahui di soal. Nah, jadi kalau silinder ada dua macam, silinder pejal dan silinder berongga. Begitu juga untuk bola ya, bola pejal dan bola berongga. Harus ingat supaya ketika tidak diketahui nanti kalian tahu nilainya. Karena itu biasanya tidak diketahui di soal nilainya ya. Oke, saya gambarkan di sini. Jadi ada katrol. Katrolnya ini punya jari-jari R, sekian jari-jarinya. Kemudian ditarik dengan satu tali saja di sini ya. Nah, yang narik itu beban yang digantungkan dengan massa yaitu MB di situ. Oke ya. Seperti ini gambar dari soalnya ya. Terus diketahui juga percepatan gravitasinya ya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan di soal yaitu percepatan ya. Nah, percepatannya karena satuannya meter per sekon kuadrat semua, maka sudah pasti yang ditanyakan adalah percepatan linear. Ya, atau simbolnya itu A. Itu berapa nilainya? Oke. Nah, untuk mengetahui berapa percepatan linearnya, kita harus menguraikan gaya-gaya dulu yang ada pada gambar. Yang pertama tentu massa beban ini ya, punya gaya berat, saya tulis dengan W. Terus di tali ini tentunya ada tegangan ya. Nah, tegangannya bisa saya gambarkan saling berlawanan seperti ini. Itu selalu ya, kalau ada satu tali ditarik oleh dua benda, maka arah tegangannya selalu berlawanan. Yang bawah saya tulis T, yang atas saya tulis T aksen dan nilainya selalu sama. T sama dengan T aksen. Oke. Dan katrolnya nanti karena ditarik oleh beban itu berputar dengan percepatan sudut alfa. Oke ya. Nah, dari sini kita punya dua sistem yang nanti bisa kita uraikan sendiri-sendiri, yaitu pertama katrol ya. Kemudian yang kedua itu beban ya dengan sebagian talinya itu. Oke. Untuk yang pertama dulu ya, pada katrol. Saya tulis pada katrol. Oke. Karena ketika ditarik oleh tali dengan tegangan T aksen, katrolnya itu berputar, maka di sini berlaku persamaan torsi atau momen gaya, yaitu tau itu sama dengan I kali alfa. Oke ya. Nah, yang narik kan T aksen, sehingga karena torsi itu F kali R, maka gaya F-nya diganti T aksen ya. T aksen dikalikan dengan jari-jari dari katrolnya, karena tau itu F kali R ya. I-nya kan momen inersia ya. Momen inersianya di situ diketahui setengah mr kuadrat. Saya tulis saja langsung setengah M. Nah, M-nya ini M katrol ya. Mr kuadrat kalikan dengan alfa. Nah, R-nya bisa saya coret satu gitu. Oke. Nah, alfanya ini kita ganti dalam bentuk A karena nanti yang ditanyakan itu percepatan linear, bukan percepatan
sudut setengah MK kali R. Nah, kalau kita ganti dalam bentuk percepatan linier, alfa itu A per R. Sehingga ini bisa dicoret tuh. Sehingga kita punya T aksen itu setengah M katrol kali A. Oke ya, itu pada katrolnya. Saya kasih batas di sini. Sekarang kita masuk ke bebannya ya, pada beban. Kalau pada beban itu berlaku hukum Newton ya, hukum Newton kedua. Kenapa kok hukum Newton kedua? Karena di sini nanti bebannya akan bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah dengan percepatan A, sehingga hukum Newton kedua yang berlaku. Berarti saya tulis sigma F sama dengan M kali A. Oke. Gaya yang searah percepatan itu positif, yang berlawanan negatif. Pada beban atau MB ada gaya W ke bawah dan ada T ke atas. Yang searah percepatan kan W ya. Yang berlawanan itu T. Sehingga W min T sama dengan M kali A. Nah, tadi dikatakan bahwa T-nya itu sama dengan T aksen. Berarti bisa saya substitusikan tuh. T aksen yang ada di katrol saya masukkan ke dalam T yang ada di beban. Berarti W saya ganti dulu. Itu massa beban kali gravitasi min setengah M katrol kali A itu sama dengan, maaf ini M-nya itu M beban ya. Jadi M beban kali A. Oke. Nah, terus setengah MKA ini bisa saya pindah ke kanan. Ini saya pindah ke bawah dulu saja biar lebih luas. Berarti MB kali gravitasi sama dengan MB kali A ditambah setengah MK kali A. Atau MB kali G sama dengan MB plus setengah MK ini kali A ya. Nah, jadi nanti kita punya A-nya itu sama dengan M benda atau M beban per kali gravitasi dibagi M benda ditambah setengah M MK. Ya, kita masukkan nilainya. M bebannya kan 5 kali 10, 50 dibagi 5 ditambah setengah kali massa katrolnya adalah 1. Berarti 50 dibagi 5,5. Nah, jawaban yang paling mendekati di situ karena 50 dibagi 5,5 itu kan 9, maka yang paling mendekati nilainya adalah 10 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E.